Salam. Ya. Sebelumnya perkenalkan Ibu, kami dari PKSI UNES izin melakukan wawancara mengenai pendidikan inklusi di SD. Sebelumnya perkenalkan saya Putri, bersama teman-teman saya Cahya Bu. Siapa Cahaya? Cahya. Oh Cahya. Saya Rindu. Oh Rindu, jenenge sampai Rindu. Saya Alif. Oh Alif, Mbak Indri, Mbak Cahya, Mbak Rindu, Mas Alif nomor 1 mesti. Ya. Izin Bu untuk memperkenalkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Suryani, SPD MPD. Saya Kepala Sekolah SDN Karanganyar Gunung 2. Mohon maaf, mulai Oktober 2016 sampai sekarang. Saat ini saya juga PLT di SDN Kaliwiru. Jadi double 2. Langsung saja untuk wawancaranya ya Ibu. Iya, monggo. Mungkin bagaimana pendapat Ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusi? Dengan adanya kebijakan inklusi, saya sangat senang. Karena apa? Karena pendidikan inklusi itu memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi karakteristik peserta didik. Jadi sesuai dengan kekhasan peserta didik itu atau keunikan yang dimiliki oleh peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang harus diberikan perhatian khusus karena memiliki tanda kutip di luar kenormalan. Kemudian untuk siswa inklusi yang diterima di SD ini meliputi apa saja? Yang pertama itu harus mampu didik. Jadi ada 10 jenis, tapi semuanya harus mampu didik dan ringan. Artinya tidak berat. Ganda dulu itu tidak boleh, harus masuk ke SLB. Ganda. Jadi memiliki 1 terus ringan. Jadi yang sedang dan berat masuknya ke SLB. Dan itu yang menentukan adalah psikolog. Jadi dari hasil asesmen itu anak tersebut mampu didik di sekolah reguler. Jadi sebelum masuk ke sekolah itu di asesmen terlebih Iya, dahulu. harus memiliki asesmen. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, belum ada asesmen, nanti sekolah yang mengusulkan untuk di asesmen melalui Dinas Pendidikan Kota. Nanti kan kerjasama dengan RDRM, Rumah Duta Revolusi Mental, itu sekarang namanya ULT, Unit Layanan Disabilitas. Itu kerjasama dengan sana, nanti orang tua dipanggil, diberitahu bahwa anaknya harus melaksanakan asesmen karena menurut perhatian dari gurunya itu memerlukan perhatian atau terdeteksi mengalami keterlambatan misalkan dalam pembelajaran. Soalnya kebanyakan itu lamban belajar. Itu jadi harus sepengetahuan orang tua, karena untuk asesmen itu nanti orang tua kan juga harus ke sana. Orang tua, kemudian siswa, terus hasilnya nanti seperti apa. Kalau memang hasilnya mampu didik, nanti ya bisa diterima. Tapi kalau tidak mampu didik atau memiliki kekurangan yang ganda, itu nanti ya dialihkan ke SLB. Kemudian izin melanjutkan Ibu. Ya. Apa saja program yang terdapat di sekolah mengenai kebijakan inklusi Ibu? Yang pertama itu ya kurikulum, ya kurikulum yang mencakup apa ya, anak-anak yang berkebutuhan itu. Jadi masuk ke dalam pelayanannya, misalnya yang lamban belajar harusnya di dalam proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian dulu itu ada tunarungu ringan, itu berarti gurunya menjelaskannya harus vokalnya itu harus jelas.
itu sudah ada. Kemudian gurunya pun juga diberikan semacam pelatihan-pelatihan untuk bagaimana memberikan pelayanan terhadap anak-anak yang berkebutuhan itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, tentunya tadi saya sampaikan RDRM itu Rumah Duta Revolusi Mental atau unit layanan disabilitas itu. Kemudian kami juga kerjasama dengan Universitas Sugio Pranoto. Dalam hal ini dulu itu ada mahasiswa S2 yang magang psikologi, jadi memberi tambahan materi kepada Bapak Ibu guru dan memberikan semacam deteksi dini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian juga dengan Universitas Karangturi, itu ada mahasiswa psikologi yang melaksanakan magang di sini untuk mengobservasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Harapannya nanti akan ada semacam solusi kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dialami oleh anak tersebut. Jadi selain dari dalam, kita juga bekerja sama dengan luar, ada pendampingan juga dari dinas. Dan selanjutnya itu apa saja faktor pendukung terlaksananya program kebijakan pendidikan inklusif di sekolah ini? Faktor pendukung yang pertama adanya dukungan dari dinas, karena dinas sudah membuat juknis petunjuk dan teknis penyelenggaraan sekolah inklusi. Jadi kami sudah punya pedomannya berdasarkan juknis itu, kemudian pendampingan dari dinas dengan adanya RDRM itu, terus kemudian orang tua yang proaktif untuk merelakan dan meluangkan waktu untuk melaksanakan asesmen putranya, kemudian dukungan dari Bapak Ibu guru. Dengan adanya sekolah ramah anak kan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua anak tanpa kecuali sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk faktor penghambatnya yang untuk penghambat terlaksananya program kebijakan pendidikan inklusif di sini, faktor penghambat itu pasti ada ya. Di antaranya ini masih ada beberapa orang tua yang belum bisa memahami kondisi peserta didiknya, sehingga ketika akan dilaksanakan asesmen itu tidak mau anaknya dilaksanakan asesmen karena taunya beliau itu anaknya itu bermasalah atau anaknya dikira yang amit-amit pokoknya tidak normal gitulah. Padahal itu kan penting untuk tumbuh kembangnya anak, tapi karena mereka belum paham, nah itu menjadi penghambat. Nah tapi itu tugas dan tanggung jawab sekolah untuk memberikan pelayanan. Dulu itu pernah saya mengundang psikolog, jadi semua orang tua itu saya undang. Terus kami juga mengundang psikolog, mengadakan sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus. Harusnya semua orang tua bisa memahami, tapi mungkin pas diterangke ya ngantuk barang, aku ya tidak ngerti, nyatanya ya belum paham. Jadi meskipun kami sudah berusaha, tapi ada yang masih belum bisa menerima. Kemudian bagaimana sekolah mengatasi hambatan yang muncul tersebut itu? Menghambatinya tetap melaksanakan pendekatan, berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu harus bersama-sama. Tidak hanya sekolah saja, tetapi dari orang tua juga harus mendukung. Salah satu bentuknya yaitu tadi mendampingi itu dan merelakan anaknya untuk di asesmen. Itu harusnya seperti itu. Kemudian bagaimana kesiapan SDM untuk implementasi program inklusi di sekolah Ibu? Kalau kesiapan insya Allah kami semua siap, teman-teman juru juga siap, karena kita mendapatkan pelatihan dari dinas itu beberapa tahun itu tiap tahun ada pelatihan untuk guru inklusi. Terus kemudian ada kerjasama dengan universitas itu, mereka juga memberikan semacam aplikasi untuk mendeteksi anak-anak yang berkebutuhan khusus.
itu dari Universitas Karangturi, dari Sugiyo Pranoto juga selain memberikan semacam panduan atau rubrik bagaimana untuk mendeteksi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian siswa dengan kebutuhan khusus apa saja yang diterima di sekolah ini? Yaitu tadi, yang banyak itu lamban belajar, kemudian kesulitan dalam belajar itu ada beberapa anak yang sulit membedakan misalkan B dengan D, jadi disgrafia, kemudian disabilitas intelektual ringan itu masuknya lamban belajar. Tunarungu yang ringan dulu pernah ada. Kemudian kalau autis enggak, kalau dulu beberapa tahun yang lalu pernah itu cerdas istimewa berbakat istimewa pernah, tapi sudah lulus sekarang. Tapi hampir 75% itu lamban belajar. Kemudian bagaimana sarana prasarana yang disiapkan oleh sekolah? Kalau sarana prasarana sebetulnya untuk anak berkebutuhan khusus itu kami juga pernah menerima bantuan dari pemerintah, banyak berupa alat peraga, kemudian media, itu banyak. Kita pernah mendapat bantuan dari pemerintah untuk sarana prasarana, tetapi belum ada ruang kelas khusus untuk pembelajaran, itu belum ada. Jadi masih menjadi satu dengan teman-temannya yang reguler itu. Tidak menutup kemungkinan ketika memang harus perlu diambil, kadang ya dibawa ke sini. Tapi harusnya kan ada ruang khusus. Nah itu kami yang belum punya. Tapi kalau untuk yang sekolah ramah anak itu lingkungan di sini harusnya sudah menyesuaikan. Kalau untuk gurunya itu apakah ada yang khusus untuk menangani inklusi itu? Oh enggak, kita guru kelas. Guru kelas. Dulu kita punya guru GPK, guru pendamping kelas dari SLB itu. Tetapi sekarang karena diterima P3K, guru kelas dia pindah. Kita ada satu anak dulu, ada sedonya juga, tapi ini sudah kembali lagi, akhir ini tidak ada. Tapi insya Allah teman-teman bisa mendampingi. Kemudian apa saja fasilitas yang tersedia untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah? Yaitu tadi sarana prasarana yang dimiliki bantuan itu, alat pembelajaran misalkan untuk menguatkan jari dalam menulis itu berbagai macam beras sama jagung yang untuk jimpitan, terus kemudian peraga pelan-pelan untuk perhatian itu ada di belakang sana. Jadi memang kita pernah dapat satu bantuan itu satu paket penuh untuk penyelenggara sekolah inklusi, termasuk titian yang bergerenjel-gerenjel itu apa, bergerigi itu ada. Cukup. Mungkin cukup Ibu. Terima kasih. Atas jawaban-jawabannya, terima kasih atas ilmunya. Mohon maaf juga aku mengganggu waktunya. Enggak, saya juga yang minta maaf, mungkin belum bisa memberi yang terbaik, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti ini tadi dari mana? Dari UNES sana? Dari mana? Tinggal di mana tadi? Tadi di musola dulu di masjid. Oh, di masjid mana? Sana? Di masjid Nurul Huda. Oh, di Al Hidayah pinggir jalan itu kan? Nurul Huda itu mana? Yang masuk gang Ibu. Perempuan lurus lampu merah. Oh, sana. Ya. Soalnya ini naik kembali lagi di asrama apa anu tuh? Di kelas Oh, kos. Lihat asrama itu untuk siapa? Sama bisa. Bedanya kos karo asrama apa menurut jenengan? Kalau asrama itu mungkin sama Bayar? aja ya, Bu. Bayar juga? Iya, bayar kita. Oh, bayar. Dan hampir sama gitu. Tapi ada peraturan ketatnya. Iya. Oh, tidak boleh keluar masuk.
atau Ada jam-jam maksimal jam berapa? jam 10. Ada ibu kosnya ndak yang di asrama? Kalau Sekarang. dulu ada bapak asrama, sekarang enggak ada. Sekarang Terus yang ada berarti Ada bebas. satpam. Ada satpam. Terus naik makan sendiri, masak sendiri atau Sendiri beli? semua. Terus sendiri semua. Meskipun asrama tapi sendiri semua. Iya. Mendengkos, maksudnya ada ibunya yang nungguin gitu. Atau gimana? kadang ada yang ada ibunya ada yang enggak gitu. Naik kos rata-rata di sana berapa? Paling 500 Lima. satu orang satu kamar. Satu orang satu kamar, kamar mandi dalam atau luar? Luar itu Bu masih 500. Itu 500 luar. Tapi bentuknya biasanya di rumah jadi satu dengan ibu kos atau sendiri? Banyak kebanyakan sendiri sih Bu. Oh sendiri. Oh, berarti harus benar-benar mandiri ya. Ini aku minta nomornya Mbak Indri nih kan misalnya ada rekom, aku tanya nek misalnya kos-kosan. Soalnya anak saya kemarin kan diterima SNBP di sana. Nah, terus kemarin tak ajak ke sana, maksudnya nek misal di asrama, masa aku di asrama terus Bu. Kan dari SMP SMA kan boarding school itu loh. Selama juga itu 2 juta Bu. Biasanya Satu. 4 orang. 1 tahun. Satu semester. Oh, berarti pada, tapi satu ruang gitu untuk berempat. Satu kamar 4 orang. Oh, satu kamar 4 orang, 2 juta. Makan sendiri ya padha wae ya karo kuwi, tapi nek misalnya gelem pulang ya pakai motor pulang, tapi aku jauh kok kene kok kono. Rumah saya kan Satkan sini kan lumayan jauh ya. Jalannya kan rame. Anaknya ya nanti tak tarinya mudah-mudahan. Nek saya nek anak perempuan, anak laki-laki ini nek gelem jadi guru SD ya tidak apa-apa. Nanti nek pengen lanjut